Halo guys, welcome back to my channel. Jumpa lagi di channel YouTube ini. Sesuai dengan judul videonya aja ya teman-teman. Jadi kita mau ngebahas tentang motor saya lagi ya pastinya teman-teman. Oke, jadi yang pertama banget untuk motor ini yang kita mau modif, kira-kira kita mau coba ganti liverynya teman-teman. Otomatis dia ganti penampilan tuh teman-teman ya. Jadi nanti mungkin kita mau ganti livery sesuai dengan ciri khas saya gitu kan. Mungkin dekal ya, kita ganti teman-teman, pakai dekal yang sesuai kita inginkan. Karena kayak saya itu sudah ada konsep juga sih sebenarnya untuk penampilannya dia, liverynya ini seperti apa teman-teman. Jadi nanti teman-teman pokoknya ditunggu aja teman. Kira-kira nanti motor ini jadi seperti apa ya. Yang pasti yang pertama itu saya mau modif dekal ini, untuk penampilannya kita rubah teman-teman sesuai dengan yang saya mau teman-teman ya. Terus yang selanjutnya yang perlu ditambahkan atau dimodif di motor ini, di bagian depan ini teman-teman, kita mau bikin dia lebih terlihat gagah gitu ya teman-teman. Mungkin tampilannya nanti di sini kita bisa taruh apa sih namanya, winglet ya, winglet di bagian ini itu kayak bumper depan ini kan. Kemudian yang kedua yang ketiga ya, tadi kan dekal, terus ini wingletnya itu terus ini spion teman-teman. Nah kalau ini kan spionnya masih bawaan nih, standarnya masih kayak gini ya teman-teman. Sebenarnya sih oke-oke aja sih teman-teman, nggak terlalu jelek-jelek banget, apalagi kalau kita lipat gini ya, jadi kayak penampilannya kayak telinga Batman gitu ya teman-teman. Tapi nggak tahu lah nanti ya, mungkin ini salah satu yang bakalan kita rubah pakai yang modifan itu yang kayak tipis itu, yang kecil tuh kayak telinga juga teman-teman. Lebih tepatnya kayak aerodinamisnya pesawat gitu ya, jadi kayak pengalihan angin itu ya di sini kan. Itu salah satu ya kalau rencana saya mau modif pasang itu teman-teman ya. Jadi dekal ini tadi yang winglet ke apa tuh, terus ini spion sudah 3 ya teman-teman. Itu kalau sudah di total ya lumayan teman-teman ya, mungkin sudah tembus berapa ya, 300-an ya. Dekal kan lumayan mahal tuh teman-teman ya. Itu ya mungkin ya, itu tadi saya bilang mungkin bertahap ya, nggak langsung semuanya. Itu yang item-item yang pertama saya mau ganti itu, pokoknya itu ada gambaran kira-kira itu ya. Kemudian yang berikutnya yang keempat teman-teman, keempat handle-nya ini, yang karetnya ini teman-teman, ini juga sudah bapuk banget teman-teman. Ini karet dari pemilik sebelumnya, nggak tahu ini bawaan ori atau sudah pernah diganti juga nih. Kalau teman-teman bisa lihat nih tuh, jadi kiri kanan dia sudah bapuk ya. Jadi kemungkinan kita ganti karet ini. Terus ini teman-teman yang pelindung ini ya, pelindung ini apa sih namanya itu, saya lupa namanya. Ini pelindung ini mungkin ya, biar nanti kalau kenapa-napa ya, mudah-mudahan enggak kenapa-napa lah ya guys. Itu salah satu ini. Jadi sudah keberapa itu, keempat kah? 1 dekal, 2, 3, 4 ya, 4 dengan ini ya, sudah satu paket mungkin ini, karet handle sama ininya teman-teman ya. Jadi itu ya 4 ya, sudah 4 item. Kemudian nextnya mungkin di bagian ini teman-teman. Jadi ini joknya ini saya pengen ganti yang single seat aja teman-teman. Jadi ini nanti mungkin diganti yang nggak ada seatnya, langsung yang single seat aja teman-teman. Jadi cuman satu orang ya, berhubung belum ada dedek gemes ya teman-teman. Jadi ya kita ganti aja mungkin ya guys, kita ganti single seat aja dulu sementara, kan bisa dibuka pasang teman-teman ya. Itu ya single seat teman-teman. Sudah masuk ke berapa itu, ke 5 ya, 5 item itu sudah lebih dari 500.000 teman-teman ya. Ini aja 2,5, dekal 300-an kurang lebihnya. Kemudian yang ini tadi yang karet ini handle kiri kanan, sama yang di sini variasi teman-teman, itu kurang lebih 100 ribuan gitu teman-teman. Jadi sudah ya 600 ribuan mau 700 gitu.
tambah lagi yang winglet sama spion, ya mungkin hampir 1 juta juga ya, baru yang part awal. Ya nggak tahu lah nanti gimana ya, saya cicil-cicil dulu yang untuk awalnya teman-teman. Pokoknya motor ini kita berusaha bikin ganteng gitu ya teman-teman. Kalau yang bagian belakang ini sih sudah oke ya teman-teman, karena dia sudah tanpa spakbor bawaan, memang sudah diganti dari pemilik sebelumnya teman-teman. Tapi aslinya orinya ada teman-teman ini. Tapi kalau saya lihat kayaknya ganteng gini ya teman-teman, nggak perlu diganti kembali ke orinya lagi ya, gini aja dulu teman-teman. Karena di sini itu sudah termasuk modif juga sih. Untuk lampu belakang itu dia sudah semuanya di sini, ratingnya juga di sini. Kalau yang aslinya kan dia di sini nih ratingnya teman-teman, agak panjang ke bawah ya untuk spakbor belakangnya. Cuman yang sudah modifan ya gini lah kira-kira penampilannya. Cuman kekurangannya kalau kita lewat di becek itu, saya kemarin sempat naik sampai sini nih beceknya teman-teman, naik ke baju gitu, karena ini kan pelong aja nih, cuman ini doang yang penghalang, sedangkan bannya ini lebar tuh, bannya ini lebar nggak, jadi ini tuh nggak bisa menahan gitu ya untuk beceknya. Nah jadi itu ya teman-teman, ini untuk bagian belakang ini sudah keren banget teman-teman. Kalau dilihat rasanya nggak terlalu butuh di modif-modif. Ini di knalpotnya juga sudah racing teman, yang SC Project ya, knalpotnya sudah bagus ya, sudah modifan gitu, bukan standar lagi. Terus yang peleknya ini sudah bawaan orinya juga sudah keren tuh, ada kayak list-listnya hijau ya, jadi kayak variasi ya teman-teman, padahal memang asli ya dari orinya gitu teman-teman. Ke depan mungkin ya ini mungkin salah satu ya mungkin, cuman mungkin kalau mau diganti pun saya ganti yang Akrapovic yang agak begini, agak panjang dikit ya, modifikasi juga. Suaranya juga sudah bagus teman-teman, dan nggak terlalu kencang suaranya teman-teman ya. Itu salah satu, mungkin ini sudah masuk ke berapa tuh, ke-5 ke-6 pokoknya segitu ya. Cuman itu aja sih sudah lumayan sih sebenarnya teman-teman modifikasinya. Kalau mau yang standar-standaran aja dulu, nggak terlalu orang bilang hedon banget ya, karena ini juga nggak terlalu bermerek juga yang saya ganti-ganti yang part-partnya, kecuali kalau sudah mau masuk di dalam pengereman gitu. Nah teman-teman sudah pakai mungkin rem Brembo gitu ya, kalau mau ganti gear mungkin itu di next saja teman-teman. Kalau misalnya channel ini sudah berkembang, baru kita coba ganti-ganti gitu. Kalau sekarang kan masih di backup aja nih teman-teman. Nih mungkin nanti ini gearnya ganti yang modifan, rantainya juga yang berwarna gitu ya teman-teman. Ini kan kayaknya masih standar dan dia masih tebal tuh, masih tebal guys, jadi belum terlalu perlu diganti ya, masih bisa lah gitu teman-teman. Nah salah satunya juga tadi itu sebenarnya ini shock belakangnya Kawasaki Ninja ini teman-teman. Aduh parah banget, itu mungkin salah satu kelemahannya Kawasaki ya dibanding kompetitornya yang merek sebelah teman-teman. Di bagian shock belakang ini teman-teman, ini ternyata memang bener-bener kaku banget teman-teman ya, bukannya nggak anu, cuman kaku teman-teman. Kalau lewat lubang tuh aduh terasa banget teman-teman. Ini shock belakangnya ini keras teman-teman, jadi mungkin kalau bisa diakalin, yang penting kita beli yang merek anu ya teman-teman, mungkin lebih bagus gitu ya, mungkin yang pakai tabung gitu ya, sudah termasuk modif juga sih itu shock. Mungkin itu juga ya, cuman itu mahal teman, itu sekitar 1 jutaan saya sudah cek, karena itu sudah termasuk suku cadang ya, sudah part motornya gitu. Jadi kalau ganti itu mahal teman-teman, apalagi punyanya Kawasaki gitu kan. Jadi mungkin sekitar 6 item aja yang perlu saya ganti ya, perlu di awal gitu ya teman-teman. Yang tadi sudah saya bilang, yang sangat-sangat sudah perlu diganti di awal gitu, kayak gini ya tadi ya, handle-handlenya ini, terus modif-modif tipis lah ya, pokoknya segitu-gitu dulu. Dan ini juga ini sudah modifan juga sih teman-teman dari pemilik sebelumnya. Untuk penutup tangkinya dia sudah ya langsung dibuka gini teman, langsung dibuka tanpa pakai kunci lagi.
tanpa cabut kunci lagi ya, baru buka. Dia tinggal dibuka aja. Jadi ini bisa juga kita pasang variasi teman-teman sebenarnya. Cuman ya mungkin bertahap kalau yang ini ya. Ya itu aja sih sebenarnya teman-teman. Yang perlu banget. Knalpot juga masih bagus. Yang racingnya ini teman-teman nih sudah keren banget. Walaupun dia memang besar sekali suaranya karena dia pendek kan teman-teman, otomatis suaranya gede tuh teman-teman ya. Jadi itu ini juga sudah racing banget ya, kelihatannya itu racing look gitu teman-teman. Nih spakbornya nggak terlalu panjang gitu teman-teman, jadi dia agak naik kelihatannya ya untuk tempat duduknya gitu ya. Jadi gitu ya teman-teman, jadi kurang lebih seperti itu aja yang perlu dimodif. Sudah saya bilang semuanya tadi ya, sekitar 6 item yang awal. Yang selebihnya mungkin di next project gitu ya. Ya sementara itu aja mungkin ya, 6 itu teman-teman. 6 itu aja sudah kelihatan berubah nih motor teman-teman, yakin banget. Karena kan dekalnya itu yang bikin dia berubah juga ya, liverynya gitu teman-teman. Jadi untuk yang dekal teman-teman nanti mungkin ditunggu aja ya, kira-kira dia tampilannya kayak apa teman-teman. Apakah bakalan jadi fresh gitu. Oke, jadi mungkin itu aja teman-teman yang perlu saya bahas di video kali ini, tentang untuk modif-modifnya ya, part modifikasi awal, kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Jadi mungkin itu aja dulu video saya kali ini. Ada yang teman-teman suka, jangan lupa di subscribe ya teman-teman, di like, komen, dan di share. Sampai ketemu lagi ya di vlog saya selanjutnya. Sampai ketemu lagi, bye bye.